Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya. Selamat pagi semuanya teman-teman, apa kabarnya buat seluruh komunitas Didi Channel. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman, amin ya. Oke, jadi kesempatan kali ini teman ya, gue mau update seputar news BitGetBrace teman ya. Dan kali ini gue mau fokus untuk kepantau market analis ya teman, atau chartnya. Karena di video gue sebelumnya gue udah ngebahas BitGetBrace ya 2 hari yang lalu, tapi gue nggak ngepantau marketnya. Jadi untuk kali ini gue akan fokusin lebih untuk ngepantau market BitGetBrace nya gitu teman ya. Ya mungkin nanti ada updatean sedikit, pasti bakal gue infokan di sini juga teman ya. Oke, dan nanti gue ulas semua di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mungkin nih baru pertama kali ngelihat channel gua ya, jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dulu teman ya. Karena setiap harinya di sini aku akan share informasi seputar news cryptocurrency serta sentimennya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum bergabung di grup Telegram gua, silahkan bergabung dulu ya. Karena di sini juga gua share news and sentimen dan perkembangan kripto di grup ini. Jadi gue pastiin kalian gak bakal ketinggalan. Dan kalian juga nanti bisa sharing ya seputar cryptocurrency ke gue dan teman-teman semua yang ada di grup. Dan ini gratis, untuk link join gue sediain di kolom deskripsi. Oke, tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup Telegram gue. Oke, kita langsung aja. Oke, kalau kalian lihat di sini ya, untuk faktor Fear and Greed Index itu memang turun teman-teman ya. Saat ini berada di level 61 ya, artinya tingkat ketakutan itu sudah mulai membesar lagi. Kalau kemarin di minggu-minggu yang lalu itu di 74 sampai 80 ya, artinya tingkat keserakannya itu cukup meningkat. Dan saat ini sebaliknya, tingkat ketakutannya yang cukup meningkat ya. Dimana setelah persetujuan ETF banyak sekali drama ya, terus kenaikan suku bunga, dan masih banyak lagi sentimen-sentimen yang menyebabkan harga dari cryptocurrency itu sulit tumbuh gitu teman ya. Di sini terlihat banget untuk Bitcoin sendiri berada di level 42.600.000 US dollar ya, dan untuk Ethereum berada di level 2.500. Artinya dalam kurun waktu 24 jam Bitcoin tuh minus 1,27% ya. Untuk Ethereum itu minus 2,59%. Kalau kita lihat lebih jauh lagi nih di time frame di 7 hari ya, 7D, itu Bitcoin mengalami minus yang cukup mendalam. Dan gue ini sebenarnya udah gue infokan juga ya di updatean BitGetBrace kemarin, bahwa untuk saat ini skor Alsatian itu lebih tinggi daripada 75 untuk rate skornya ya. Artinya ini sudah masuk era Alsatian ya, udah dimulai gitu teman ya. Tapi untuk market belum merespon ya, untuk mengenai Alsatian itu market belum merespon secara penuh kalau kita lihat dari perkembangan altcoin di sini gitu teman. Nah, jadi kita langsung aja untuk ngepantau si BitGetBrace gitu teman ya. Oke, jadi kita intip dulu ya untuk market BitGetBrace ya. Jadi untuk market BitGetBrace saat ini cenderung mempertahankan area ini ya. Nanti di akhir video ini bakal gua analisa juga sedikit gitu teman mengenai si BitGetBrace ya. Nah, sebelum kita lanjut ke sini ya, kita mau cek dulu untuk updateannya. Ada updatean apa nih kiranya untuk si BitGetBrace itu sendiri gitu teman. Oke, jadi ini pada 13 jam yang lalu ya, di sini BitGetBrace tuh mengumumkan bahwa BitGetBrace tuh sudah kedaftar di salah satu pertukaran di India ya, namanya itu CoinEx gitu teman ya. Kalau selama ini kan kita tahu yang apa namanya, yang terkenal itu Wazir ya. Ini ada CoinEx nih, pertukaran dari India, yang dimana memungkinkan orang India itu bisa bertransaksi atau menjual beli BitGetBrace di pertukaran CoinEx ini gitu teman. Dan kalau selebihnya ya, kalau gue scroll ke bawah, nah ini juga untuk The News Crypto, dia menginfokan mengenai burn BitGetBrace. Oke, jadi di video gue sebelumnya itu sebenarnya udah gue infoin ya teman-teman, bahwa untuk kontrak sell dari si BitGetBrace itu udah dibatalkan, dan itu menjadi kontrak permanen ya. Ya, jadi kontrak permanen, dimana hal itu dimaksudkan untuk tim BitGetBrace itu ya, untuk dijadikan burn. Intinya seperti itu gitu teman. Nah, mengenai hal tersebut sebenarnya udah disampaikan ya dari BitGetBrace ini ya pada 18 jam yang lalu gitu teman.
Pembaruan pembakaran ya. Sejak penghapusan biaya pajak pada perdagangan BSC Dex kami, ya mereka kan udah menghapus pajak tuh. Ya, pembakaran token telah meningkat secara signifikan. Katanya selama 12 hari terakhir ya, mekanisme pembakaran token terkunci permanen ya, itu sudah mencapai 130 miliar token BRIS, teman ya. Ini kunci permanen, artinya kalau udah masuk di kontrak ini ya itu nggak bakal bisa keutik lagi, teman. Dimana kontrak ini terus terisi nantinya ya dari 12% biaya transfer yang ada di DEX. Ya itu udah gue jelasin di video gue sebelumnya, teman. Ya. Nah, ini mereka menunjukkan ya bukti BSC scan-nya ya. Coba kita cek ya. Tadi dia bilang ada sekitar 134 miliar Bitget BRIS dalam kurun waktu 12 hari gitu, teman. Wah, ini cukup jumlah yang lumayan banyak gitu ya. 134 miliar Bitget BRIS, meskipun untuk total supply ya Bitget BRIS itu cukup banyak, tapi yang udah di burn tuh 60% ya. Kalau kemarin ada yang tanya nih, Bang, kenapa kok di CMC itu nggak sama dengan supply, katanya supply dari Bitget BRIS ya, katanya Bitget BRIS sudah di burn banyak gitu ya. Jadi kalian kalau cek apapun mengenai supply itu langsung ke Explorer Blockchain ya, teman. Karena kalau di CMC itu masih manual mereka untuk menghitung semuanya ya. Jadi kalau ada keterlambatan ya sudah pasti. Karena secara histori memang untuk update-update seperti itu CMC itu cukup lambat ya, teman-teman. Bahkan kadang tuh cepetan CoinGecko untuk update-update mengenai informasi seperti itu gitu, teman ya. Karena kalau kita tahu memang CMC kan sebagai acuan utama ya buat para pemain kripto untuk ngecek indeks sebuah kripto atau token jagoannya gitu, teman. Oke, jadi kita langsung aja. Katanya di sini ada 134 miliar. Nah, saat ini udah tembus 140.000 juta miliar ya. Nah, ini yang maksud gua balance ini ya, teman ya. Balance ini yang terkunci permanen ya, atau istilahnya itu pembakaran dikunci di kontrak permanen ini gitu, teman ya. Dikunci permanen lah intinya seperti itu. Jadi nggak bisa diutak-atik lagi gitu, teman. Nah, ini udah tembus 140 miliar, teman. Kalau diinfokan baru 18 jam yang lalu itu 134 ya. Artinya udah 6 miliar, teman ya. 6 miliar lah pertumbuhannya. Jadi gue rasa ini cukup cepet banget ya. Jadi apa yang kita tunggu dengan hal ini, Bang? Yang kita tunggu karena ini kan dia memakai sistem burn penguncian permanen, teman ya. Dan dia itu menerapkan biaya 12% yang akan masuk di burn permanen tersebut ya mengenai biaya transfer. Nah, otomatis karena ini tax ya atau pajak pembelian Bitget BRIS di sebuah DEX itu udah dihapus, otomatis kan gue pernah bilang ini akan meningkatkan sebuah transaksi ya di DEX ya, karena udah nggak ada biaya transaksi, ada biaya transfer doang gitu, teman. Nah, hal ini ketika transaksi banyak ya, ketika transaksi meledak nih di DEX untuk pembelian Bitget BRIS, maka semakin banyak pembakaran. Ya intinya seperti itu. Makanya gue kemarin sempat bilang ini sebenarnya Bitget BRIS cukup telat ya. Kenapa nggak nerapin di tahun-tahun lalu untuk hal ini? Ya mungkin pasti ada alasannya dong. Nggak mungkin nggak ada alasannya. Gue rasa alasannya mereka mungkin masih ngesupport dana ya untuk pengembangan proyek-proyeknya. Kan banyak sekali untuk proyek Bitget BRIS ini gitu, teman. Ya karena mungkin ya dana dari proyeknya itu udah kesupport semua dengan mereka menerapkan kontrak sale-nya di tahun lalu ya, karena memang mungkin dananya udah kesupport semua ya, bisa jadi mereka memutuskan untuk penghapusan pajak ini gitu, teman ya. Yang sisanya 12% biaya transfernya itu dikirim ke kontrak ini ya, kontrak permanen ini buat di burn, intinya di burn gitu, teman ya. Oke, intinya seperti itulah, teman. Oke, jadi seperti apa untuk market Bitget BRIS sebelum kita lanjut nih ya ke market Bitget BRIS ini, teman ya. Jadi seperti biasa, teman ya, di sini, teman, Get.io, teman ya, saat ini sedang mengadakan banyak sekali airdrop nih di platformnya ya, dimana platform ini peluncuran token untuk proyek inovatif dan canggih yang bernama Get.io Startup ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, banyak sekali per minggunya, teman. Per minggunya ini banyak sekali ya untuk proyek-proyek kripto. Nah, ini yang udah mereka selesaikan untuk proyeknya. Nah, di sini ada namanya proyek
Ando Finance dan Saros ya. Nanti kita cek bareng-bareng teman ya. Nah, lalu bagaimana untuk cara mengikutinya, teman? Jadi cara cukup mengikutinya cukup mudah ya, teman ya. Untuk caranya, jadi yang pertama kalian harus memiliki akun Get.io. Yang kedua, KYC level 2. Dan yang ketiga, kalian harus punya saldo $10 ya di akun spot. Jadi saldo tersebut hanya untuk jaminan aja gitu, teman. Nah, untuk caranya gimana, Bang? Setelah kalian memenuhi 3 cara tersebut, kalian tinggal klaim untuk klaim gratis ini ya. 0 gratis ya. Nah, di sini kita akan coba cek ya apa sih mengenai project dari Ando Finance ini gitu, teman ya. Oke. Di sini gue udah masuk ya di Ando Finance. Ya, jadi di sini pendukungnya udah 30.700 ya, kemajuannya sekian, terkumpul udah targetnya itu 40.000 ya, dia udah ngumpul sebesar 67 juta gitu teman ya, cukup lumayan gede gitu teman. Nah, di sini seperti yang udah gue jelasin tadi ya, kalian bisa lakukan langkah-langkah di sini teman ya, seperti punya akun Get.io, KYC level 2 dan deposit, bukan deposit ya. Kalian harus punya akun saldo ya $10 ya teman di USDT. Jadi saldo ini buat jaminan aja, nggak bakal keutik sama sekali. Dan pastikan kalian juga cek ya di recruitment for partisipan ini. Kalau udah centang hijau semua, berarti kalian udah memenuhi syarat gitu teman ya. Berarti kalian sudah memenuhi syaratnya. Oke, dan sebelumnya buat kalian semua yang mungkin mau mengikuti proyek ini, kalian bisa baca-baca dulu mengenai proyeknya itu apa sih Ando. Jangan sampai kalian mengikuti tapi kalian nggak tahu ini proyek buat apa gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya, untuk Ando itu adalah pemimpin pasar di bidang ATMR ya, teman-teman, atau proyek-proyek RWA lebih ke tokenisasi gitu. Teman, intinya seperti itu, teman. Dan di sini untuk pendirian namanya Altan Elmen, teman-teman ya, di mana Nathan Elmen itu adalah CEO Ando Finance sebelumnya ya. Mereka itu sebelumnya adalah anggota pendiri dari tim aset digital Golden Sets, teman-teman ya, yang dipimpin oleh Justin Smith ya, presiden dari Ando Finance ya. Jadi untuk secara fundamental dalam proyeknya ya, teman ya, kalian bisa baca-baca di sini ya untuk informasinya ya. Dan untuk distribusi yang digelontorkan di Get.io Startup, kalian bisa cek ada 727 Ondo ya dengan 100% unlock. Artinya ketika proyek ini acaranya selesai ya, kalian bisa langsung mendapatkan reward. Tapi di sini untuk pendistribusiannya itu ada dua kategori, ada akun VIP dan akun non VIP. Apa bedanya, Bang? Jadi kalau akun VIP itu kalian mendapatkan 100% ya untuk distribusi airdropnya. Tapi kalau untuk akun non VIP itu random ya, secara acak. Jadi kalian bisa dapat, bisa enggak gitu, teman. Nah, untuk besar kecilnya untuk akun VIP itu tergantung kalian VIP berapa. Nah, di sini berhubung gua akun VIP 2, gua akan mendapatkan 40 share ya. Jadi 40 share ini nantinya mungkin dipersentasekan ya, atau dibagi dengan banyaknya perolehan akun VIP 2 dibagi banyaknya jumlah VIP 2 yang mengikuti. Intinya seperti itu. Oke, teman. Nah, jadi caranya cukup simple itu untuk mengikuti ya. Jadi ketika kalian udah mengikuti ini ya, kalian bisa langsung klaim gratis ini, teman ya. Di sini gua bakal unjukin ya. Dimana di sini kalian bisa lihat, temen ya. Jadi di sini gue akun VIP 2 dan kita klik setujui, klaim sekarang. Oke, jadi kalau udah kalian klaim ya, temen, kalau udah kalian klaim ya, itu ada tulisannya kalian sudah berpartisipasi. Intinya seperti itu ya, teman. Sorry ini agak lemot cuy. Ini dulu ya. Nah, contoh ini nih ya. Tadi kan udah gue klaim ya. Ini tulisannya jadi berlangganan, bukan 0 klaim gratis lagi. Gitu, teman ya. Oke, caranya seperti itu. Nah, yang untuk proyek kedua di sini ada Saros nih, teman ya. Dan ini kurang 5 jam lagi cuy. Kapan lagi nih ya? Jadi cara untuk berpartisipasinya tadi udah gue jelasin ya. Kalian harus punya akun Get.io, KYC level 2 dan kalian harus punya saldo $10, teman ya. Dan untuk distribusi airdropnya ada dua kategori, VIP dan non VIP. Tadi gue udah jelasin semua ya. Dan sebelum kalian mengikuti airdrop ini ya, jadi pastikan teman kalian juga untuk baca-baca dulu mengenai pengantar proyeknya ya, dimana Saros ini adalah aplikasi terbaik yang dirancang untuk mendefinisikan ulang pengalaman Web3 ya di Solana. Artinya ini adalah proyek-proyek web, intinya proyek DEX ya, mengarah ke Web3.
dan dia berdiri di jaringan Solana ya. Untuk pendirinya itu Ken Nguyen teman ya, ini ya teman untuk pendirinya ya. Dan untuk startup supply-nya itu dia ngelontorin sekitar 3 juta Saros ya, 100% unlock. Dan kalian juga baca-baca ya untuk mengenai peringatan resikonya. Kalian bisa baca-baca di sini, teman ya. Nah, kalian bisa baca-baca juga untuk token vesting plan-nya ya di sini. Kalian bisa baca-baca sendiri. Nah, ketika kalian udah baca-baca gini, ketika nanti ini airdrop-nya udah dibuka, kalian tinggal klaim seperti yang udah gue lakukan tadi. Intinya seperti itu ya, teman. Dan nggak hanya itu ya teman, nggak hanya itu, di Gate.io juga masih ada event yang namanya Trade to Win. Ini sebenarnya udah gue bahas teman ya, dimana kalian bisa memanfaatkan volume trading kalian ya untuk ngedapatin voucher share ya, atau voucher startup ini gitu teman ya. Jadi cukup lumayan, ini 10 voucher. Jadi ketika kalian memanfaatkan volume trading kalian ya, kalian akan mendapatkan 10 share ya. 10 share ini nantinya bisa kalian ikuti, atau voucher ini yang ketika kalian dapat itu bisa kalian ikuti untuk mengikuti Gate.io startup di sini gitu teman ya. Misalkan kalian punya akun spot dengan trading lebih, volume tradingnya ya itu lebih besar dari 500.000, maka kalian akan berkesempatan mendapatkan 10 share startup voucher ini gitu teman ya. Dan untuk future ya, trading future-nya, misalkan kalian, gue gak ada di spot bang, adanya di future. Nah di future paling nggak kalian punya lebih besar atau sama dengan 2.500 dolar ya, baru kalian akan mendapatkan ini. Ya, artinya semakin tinggi yang volume trading yang kalian dapatkan, semakin banyak pula yang reward yang akan kalian dapatkan. Misalkan di sini ya, volume trading spot atau perpetual itu atau voucher itu lebih dari atau sama dengan 1.000 sampai 5.000, kalian akan mendapatkan 10 share voucher startup dan plus 10 dolar poin Gate.io. Poin ini digunakan untuk apa bang? Itu untuk biaya trading fee ya teman. Dan di sini juga ada untuk pengguna baru ya, ini manfaatin ya untuk para pengguna baru, dimana kalian bisa register KYC ya. Misalkan gue belum punya akun Gate.io, kalian bisa register KYC teman ya dan kalian bisa trading di akun spot ya, atau di akun future itu berapa aja, maka kalian akan mendapatkan 10 dolar poin teman ya. Dan misalkan kalian wah kurang nih bang 10 dolar poin ya. Nah, di sini kalian bisa lakukan register ya, dan kalian melakukan trading sebesar lebih besar atau sama dengan 200 dolar, maka kalian akan mendapatkan 10 share startup voucher dan plus 10 dolar poin. Kalau misalkan kurang lagi gimana bang? Kalian bisa undang teman kalian ketika teman kalian melakukan trading spot trading ya teman, dan itu volume transaksinya lebih besar dari pada 10.000 US dollar, maka kalian akan mendapatkan plus VIP 1 selama 15 hari. Coba kurang enak apa ya teman? Ya, jadi manfaatkan kesempatan ini teman ya. Jadi untuk bergabung ya, sebelum kalian memenuhi persyaratan ini ya, jadi kalian tinggal klik aja di sini dan klik gabung ya. Jadi kalian tinggal nanti cocokkan volume trading kalian ya. Kalau memenuhi syarat pasti kalian akan mendapatkan hadiahnya. Oke. Dan gak hanya itu teman ya, Gate.io saat ini juga masih ada event ya. Ini eventnya juga udah sering gue bahas atau sering gue infokan ke teman-teman semua, di mana di sini ada bonus epic pendatang baru 100% klaim airdrop 1.000 dolar. Wow. Jadi ini lagi-lagi untuk pengguna baru ya. Jadi dikhususkan untuk pengguna baru teman. Jadi caranya, misalkan kalian udah belum punya akun Gate.io ya, kalian bisa daftar dulu. Kan gue udah punya bang, ya kalian bisa bikin akun lagi, no problem teman ya. Kalau kalian pengen ngeklaim 100% ya teman, ini ngeklaim 100% airdrop gitu, maksimal sampai 1.000 dolar teman. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Nah, periodenya ini 11 Desember sampai 14 Februari ya. Jadi untuk mendaftar kalian klik daftar dulu ini teman, klik daftar ya teman. Nah, di sini gue akan jelasin sedikit ya mengenai bagaimana aturan dan cara mengikutinya. Jadi cara mengikutinya ini untuk mengklaim 100% ya. Ini benar-benar jaminan 100% cuy. Ya. Jadi untuk ngeklaimnya kalian tuh cuma deposit doang. Nah, di sini yang diizinkan untuk deposit itu ada 4 koin atau BTC, ETH, USDT atau USDC ya.
Karena di sini teman ya, dia itu menginginkan snapshot stabil. Artinya ketika kalian itu deposit ya, ini kan lebih besar atau sama dengan $200. Ini minim ya, jangan buat acuan. Jadi lebih besar maka kesempatan kalian lebih lebih tinggi ya untuk mendapatkan hadiah, intinya seperti itu, atau lebih besar gitu teman. Ya. Jadi di sini selama kalian misalkan nih kalian mengikuti ini ya 7 hari berturut-turut ya untuk ngehold doang nih, deposit habis itu di hold, itu doang, cuma itu doang. 7 hari berturut maka kalian akan berkesempatan mendapatkan 100 USDT ya. Nah, jadi 14 hari berturut 300 ya, 30 hari berturut 600, bahkan 45 hari berturut dapat 1000 USDT ya. Jadi ini jangan buat kalian acuan ya, $200 ya. Maka semakin besar deposit kalian maka semakin besar pula hadiahnya ya. Dan semakin besar semakin lama kalian ngehold juga maka semakin besar hadiahnya. Jadi kalian tinggal pilih waktu yang mana kalian mendapatkan 100 dolar, 300, 600 atau yang 1000 ya. Ini untuk hari-harinya kalian bisa pantau sendiri gitu teman. Kalian mau hold berapa hari, semakin lama semakin kesempatan besar untuk mendapatkan hadiahnya juga semakin banyak gitu teman. Ya, jadi ini seperti itu teman ya. Jadi ini minimal ya $200. Nah, aturannya ya di sini sistem itu akan secara acak untuk melakukan snapshot setiap hari ya. Jadi gini, misalkan nih ya, kalian di sini ikut di $300 nih ya. Kalian udah deposit misalkan $250. Kalian ikut yang 14 hari. Jadi selama 14 hari ini pastikan saldo kalian itu nggak kurang dari minimal $200 ya. Makanya gue lebih rekomen kalian tuh deposit USDT karena ini stable coin, artinya nggak ada fluktuasi harganya ya. Jadi langsam aja gitu teman ya. Jadi pastikan 14 hari ini, dalam 14 hari jangan sampai ngotak-ngatik itu aset ya teman, karena itu akan di snapshot setiap hari. Kurang misalkan nih kalian udah dapat snapshot 7 hari, ternyata hari ke-8 saldo yang minimal $200 tiba-tiba jadi misalkan 180, entah kalian WD atau enggak. Nah, itu udah gagal. Kalian perlu ulang dari hari ke awal lagi gitu ya. Jadi cukup disayangkan jangan sampai kejadian seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu teman ya. Untuk total hadiahnya itu ada sekitar 50.000 USDT dan ini nih yang menggiurkan ya, jaminan 100% teman. Ya, ketika ini tapi untuk pendatang baru ya. Ini khusus untuk pendatang baru. Dan buat kalian yang belum punya Get.io ya atau akun Get.io, linknya udah gue sediain di kolom deskripsi, teman. Ya, jadi cara mengikutinya cukup mudah. Kalian klik daftar dulu, baru kalian bisa deposit minimal atau sama dengan ya $200 minimal ya teman. Dan kalian lakukan step by step yang seperti yang udah gue kasih tahu tadi. Oke, jadi cuma itu aja untuk mengikuti event bonus epic pendatang baru ini teman ya. So kita akan langsung aja untuk ngepantau market BitGetBridge teman ya. Sorry agak lama teman. Oke, jadi kalau gua pantau untuk market BitGetBridge memang saat ini dia ya lebih cenderung mempertahankan area saat ini gitu teman ya. Kenapa ini kok bisa bertahan? Kalau gue rasa ini ada kaitannya erat dengan penghapusan pajak ya, penghapusan pajak gitu teman ya. Karena semakin kesini teman ya, Bridge yang terkunci permanen itu semakin banyak. Tadi udah 140 miliar, kita nggak tahu seminggu atau 1 bulan lagi itu bisa tembus sampai berapa, dan itu udah nggak bisa kotak-atik ya teman. Oke, dari sini gue mau analisa sedikit mengenai analis teknikal gue ya untuk si BitGetBridge ya. Memang terlihat memang untuk BitGetBridge sudah mulai melakukan pembalikan arah sebenarnya ya. Kalau kita lihat cek dari support sini ke sini gitu. Tapi di sini BitGetBridge itu nge-breakdown area trendline-nya ya. Nah, nih dia udah nge-breakdown. Artinya ketika BitGetBridge itu ingin terus, misalkan harapan kita ingin terus naik ya, BitGetBridge paling nggak harus bisa balik lagi ke area trendline up-nya, dan dia harus bisa mempertahankan ini gitu teman. Itu ya. Apakah itu memungkinkan untuk BitGetBridge itu naik ke atas bang? Kalau gue lihat secara dari RSI, ini ada kemungkinan BitGetBridge itu akan mengalami kenaikan ya, karena dia udah nyentuh bagian bawah RSI ya teman, batas bawah RSI. Jadi biasanya kalau market udah nyentuh di sini itu akan ada pemantulan ke atas gitu teman ya. RSI ini memungkinkan atau nge-support untuk BitGetBridge naik ya teman. Dan coba kita lihat untuk dari segi, nah ini nih, dari segi MACD kalau kita lihat ya. Nah, ini udah membentuk persilangan, tapi untuk ininya volumenya kurang besar gitu teman ya, untuk menyupport kenaikan gitu teman. Kalian bisa lihat sendiri
Ini untuk golden cross dari MACD-nya udah terlihat ya di sini gitu teman ya, udah persilangan dan ini juga udah ngebentuk candle hijau di sini gitu teman ya. Jadi ini tinggal tunggu transaksi buy besar aja sih ya, tinggal tunggu transaksi buy besar karena kalau gue lihat ya, ini gue rasa ini memungkinkan dia akan gini nih ya, akan memungkinkan Bitget ada potensi naik. Jadi dari segi RSI, dari segi MACD ya, Bitget itu support banget akan mengalami kenaikan. Nah, jadi di sini teman ya, kalau misalkan Bitget itu mengalami kenaikan, nah kira-kira sampai mana nih kira-kira aja ya. Oke, di sini untuk gua mau nentuin titik terdekat ya, atau target terdekat yang kemungkinan besar akan dicapai Bitget ya. Gua rasa dia akan balik ke 0,382 Fibonacci ya teman, atau di area sini nih. Ini di area kepala 2 ya teman. Gua rasa akan ke situ. Itu target gua ya. Target gua untuk Bitget ya. Dimana ini adalah target kemungkinan terdekat yang akan dicapai oleh Bitget di area sekitar 0,0002 atau balik ke kepala 2 lagi. Artinya ini ada potensi Bitget itu naik hingga 30% ketika memang ada sentimen yang cukup bagus untuk Bitget ya. Oke. Dan untuk selebihnya ya, gua nggak mau analisa lebih jauh ya. Gua analisa target terdekat aja karena untuk saat ini market belum memungkinkan Bitget untuk naik, teman ya. Market belum memungkinkan, dari sentimen internal sebenarnya sudah memungkinkan ya, karena ada penghilangan tax itu atau pajak ya, tapi no problem teman ya. Gue rasa aku masih ini aja ya, masih ada feeling bagus untuk Bitget di masa bull run ya, tapi buat kalian harus pure ya, lakukan riset kalian pribadi teman. Nah, mungkin itu aja yang mungkin bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan tetap sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye bye.